Mohon perhatian, Gubernur Kalimantan Timur memasuki tempat acara. Upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang oleh Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.64/318 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Kalimantan Timur. Ke-1.
mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota pada Provinsi Kalimantan Timur hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku. A. Disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri ini. Dan B. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur. Nama, jabatan, kabupaten atau kota. FX Yapan SH sebagai Bupati Kabupaten Kutai Barat. Haji Edianto Arkan SE sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat. Basri Rase sebagai Wali Kota Kota Bontang. Dan Hajah Najirah sebagai Wakil Wali Kota Kota Bontang. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan. Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, serta Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat yang akan dilantik, dimohon untuk menuju ke depan. Kepada rohaniwan, disilakan menempatkan diri. Kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur, berkenan menuju tempat yang telah ditentukan dan hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Janji Jabatan. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji jabatan, perkenankan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, selanjutnya saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya dengan khidmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bersama-sama. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Kutai Barat. Sebagai Bupati Kutai Barat. Wakil Bupati Kutai Barat. Wakil Bupati Kutai Barat. Wali Kota Bontang. Wali Kota Bontang. Wakil Wali Kota Bontang. Wakil Wali Kota Bontang. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Segala undang-undang. Segala undang-undang. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti. Kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Kristen Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan diawali oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula.
pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Disilakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Senin, tanggal 26 April 2021. Saya Gubernur Kalimantan Timur dengan resmi melantik saudara-saudara. 1. FX Yapan, Sarjana Hukum, dan Haji Idianto Arkan, Sarjana Ekonomi, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat. 2. Basri Rasa dan Hajah Nazirah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.64/318 tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Gubernur Kalimantan Timur Haji Isran Nur. Kepada Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan untuk kembali ke tempat semula dan hadirin disilakan duduk kembali. Upacara pelantikan
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars PKK dan Mars Dekranas. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur dan pembacaan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur nomor 2627/PKK titik Prop _4 Romawi _2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Yayu Sri Rahayu Yapan, SST, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat. Nyonya Hafidah Basri Rase, AMD Cap SE, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang. Dengan ucapan terima kasih
atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan. Kedua, mengangkat Nyonya Yayu Sri Rahayu Yapan, SST, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat. Nyonya Hafidah Basri Rase, AMD Cap SE, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 April 2021, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Hajah Nurbaiti Isra Nur, Ahli Madya Pendidikan, Sarjana Hukum. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai dengan 3. Surat keputusan nomor 11/12 Dekran Kaltim SK tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Yayu Sri Rahayu Yapan SST sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kutai Barat. Hafidah Basri Rase AMD Cap SE sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bontang. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasa yang telah disumbangkan. Kedua, mengangkat dan mengesahkan Yayu Sri Rahayu Yapan SST sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kutai Barat. Hafidah Basri Rase AMD Cap SE sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bontang. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 26 April 2021. Ketua Hajah Nurbaiti Isra Nur, Ahli Madya Pendidikan, Sarjana Hukum. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 3. Persiapan pelantikan. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat yang akan dilantik, dimohon untuk dapat menuju ke depan. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan dan hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 bulan April tahun 2021, saya, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur resmi melantik Nyonya Yayu Sri Rahayu Yapan SST sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kutai Barat. Nyonya Hafidah Basri Rase, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Bontang. Berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur nomor .2 26 garis datar 27 garis miring Cap garis miring PKK titik Prop garis miring 4 Romawi garis miring 2021 tanggal 21 April 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK. Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur nomor .2 11 garis datar 12 garis miring Dekran titik Kaltim garis miring SK tanggal 26 Februari 2021 tentang pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Saya percaya bahwa ibu-ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dan Dekranasda dalam mensukseskan pembangunan di Kalimantan Timur, terkhusus di kabupaten kota masing-masing. Ketua Nurbaiti Isranur. Penandatanganan berita acara pelantikan Ketua Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Disilakan menuju ke meja penandatanganan Bupati Wali Kota selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat. Penandatanganan berita acara pelantikan diawali oleh Bupati Wali Kota selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan selanjutnya Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat, Bupati Wali Kota selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Kota, serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur.
Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori pertanggungjawaban dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat, serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, penyerahan plakat dan piagam penghargaan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat. Kami silakan kepada Ketua Pembina serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Dan hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Pembina PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Wakil Gubernur beserta istri, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati daerah Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Asisten 1, Asisten 2,
Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Bupati Kutai Barat beserta istri selaku pembina PKK dan Dekranasda Kabupaten Kutai Barat beserta Wakil Bupati dan istri. Yang kami hormati Wali Kota Bontang beserta istri selaku pembina tim penggerak PKK dan Dekranasda Kota Bontang. Yang kami hormati Wakil Bupati Kutai Barat beserta istri. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Bontang beserta anaknya, tadi saya lihat ya Bu ya. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Ketua DPRD Kota Bontang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Bapak Ibu hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qauli, amma ba'd. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat telah melaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, serta pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia sempurna yang membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang minazulumati ila nur. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur serta Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang telah dilantik tadi. Semoga kegiatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya banggakan, gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa PKK ini telah diberikan kekuatan hukum oleh Presiden Republik Indonesia, di mana beliau mengeluarkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 mengenai pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK adalah mitra pemerintah, di mana semua lini, baik itu dari pusat, baik itu dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, semuanya bergerak untuk melaksanakan apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah masing-masing. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kota Bontang, Kutai Barat yang telah memfasilitasi atau yang mensupport kegiatan-kegiatan PKK di daerahnya, sama dengan Dekranasda di daerahnya. Bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, kegiatan itu tentu saja kita juga harus memperhatikan isu-isu strategis. Yang mana isu strategis itu adalah stunting. Jadi kita tetap melaksanakan program kerja PKK, tetapi tidak meninggalkan apa yang harus menjadi perhatian kita
di masa pandemi COVID seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana stunting di daerahnya masing-masing, kemudian COVID di daerahnya masing-masing, dan yang terpenting adalah 1000 hari kehidupan masyarakat kita di daerah masing-masing juga. Karena untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera lahir dan batin, tergantung kepada 1000 hari kehidupan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya sudah dipesani Pak Gubernur tidak boleh panjang-panjang, jadi saya cari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengajak kepada Dekranasda, baik itu di provinsi, baik itu di kabupaten, mari kita bersama-sama menjalankan program-program yang telah ditentukan, terutama yang berkaitan dengan program pokok Dekranasda. Di samping itu kita juga sebagai pengurus harus selalu meningkatkan pemahaman dan kepedulian kita terhadap organisasi agar kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dekranasda tersebut secara optimal sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan tujuannya yang sangat mulia, yaitu menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa, meningkatkan kualitas produk kerajinan dan perajin yang dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa, memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan pengrajin dengan mendorong semangat kewirausahaan, mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka semangat kewirausahaan, mempromosikan hasil kerajinan dalam rangka perluasan pasar di dalam dan di luar negeri. Memang tidak mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut, tetapi kita tetap harus optimis dengan komitmen yang kuat, dengan kerja keras dan kerja cerdas. Insya Allah apa yang kita harapkan dapat tercapai. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada Ketua PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang telah dilantik. Semoga dapat membawa perubahan dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kerajinan serta budaya Kalimantan Timur. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga sambutan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Enaknya santai di depan teras. Hidangkan minuman, makan roti. Kepala daerah harus kerja keras, banyak masalah pasti menanti. Tepuk tangannya Pak Yapan itu kayaknya pura-pura mah juga.
Petani kerja menanam ketimun. Ketimun berbuah dimakan kancil. Bupati wali kota, ayo membangun. Kita dukung, insya Allah akan berhasil. Nah, itu baru muncul tanda tangannya ya, Pak. Tadi mini tanda tangannya, ini mini tanda tangan. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur beserta istri, Saudara Ketua DPRD dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ketua KPUD Provinsi Kalimantan Timur, para pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, rohaniawan Islam dan Kristen Protestan, yang saya hormati Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat beserta permaisuri, Wali Kota Bontang dan permaisuri, Wakil Wali Kota Bontang, belum ada permaisuranya. Ya, tapi ini ceritanya panjang. Kalimantan Timur itu memang hebat luar biasa, benar. Terkenal banyaklah, begitu banyak maksudnya. Tapi ini kalau diceritakan tapi tidak nyaman. Tapi memang itu sebuah realitas ya, sebuah fakta. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang hadir, Kota Bontang ada Ananda Faisal, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Kota Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, yang hadir, Ketua KPUD Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang yang hadir, mungkin secara langsung maupun secara virtual. Tapi kameranya kelihatannya ada. Ada. Ketua PKK Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, Ketua Dekranasda Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Dan yang paling istimewa adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu caranya Pak Yapan. Jadi Bu Yayu untuk pindah ke Kutai Barat.
Waktunya jadi ketua DPRD dulu, sorangan mahannya Kutai Barat tuh. Rupanya tahu dah PL-nya itu. Jadi tunggunya. Jadi namanya Bupati Kutai Barat itu, Pak Ketua DPRD, paling banyak mengusulkan BanQ. Paling banyak. Tiap minggu datang. Jadi semangatnya luar biasa. Ya artinya semangat seperti itu harus direspons dengan semangat. Ya. Artinya bukan melarang Kota Bontang untuk memohon atau menyampaikan permohonan BanQ juga, bukan. Tapi yang paling banyak perasaanku itu Kutai Barat. Penuh meja itu permohonannya aja. Hadirin sekalian, satu persatu mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya atas kehadirannya, perhatiannya, doanya, dukungannya kepada kita semua yang pada pagi hari ini melaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat, Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang, serta pelantikan tim penggerak PKK Kutai Barat dan Kota Bontang dan Ketua Diskrasda Kutai Barat dan Kota Bontang. Mudah-mudahan dengan acara ini akan dapat bermanfaat dimulainya kegiatan-kegiatan kepala daerah, khususnya Kutai Barat dan Kota Bontang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Kutai Barat yang telah melaksanakan satu periode yang lalu, yang sekarang ini dilanjutkan ke periode kedua bersama-sama. Artinya tetap utuh, tidak ada pecah kongsi. Sama waktu saya di Kutai Timur sama. Jadi jangan sama aja. Duluan aku kalau yang dulu yang enggak pecah kongsi itu. Jadi kalau baru sekarang ketinggalan masih. Tapi lumayan. Itu maksud saya kalau tidak pecah kongsi itu biasanya program lebih berkelanjutan. Selamat juga kepada saya terima kasih kepada Ibu Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang yang telah melaksanakan masa baktinya 5 tahun yang lalu. Dan kebetulan Wakil Wali Kotanya terpilih sebagai Wali Kota sekarang. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Bapak FX Yapan dan Idianto Arkan kembali terpilih dan memangku jabatan yang kedua tahun 2021-2024. (2025) ya. Ya ini apa, lanjutkan aja kan ya. Punya bisa lagi. Dan selamat kepada Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang yang terpilih pada periode 2021-2024. 25 maksudnya, 25. Semoga membawa manfaat dalam rangka kita menyelenggarakan pembangunan
di Kalimantan Timur ini, khususnya di masing-masing kabupaten kota. Selamat juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, dan selamat juga kepada Ketua Dikranasda Kutai Barat dan Kota Bontang. Pekerjaan daripada tim penggerak PKK itu dan juga Dikranasda itu sangat besar, sangat banyak, dan memiliki tanggung jawab. Dia tidak mengelola anggaran, tapi dia sebagai unit kerja koordinatif yang harus didukung oleh instansi-instansi terkait. Dan Bupati, Wali Kota sebagai ketua pembina itu punya tanggung jawab melakukan koordinasi. Karena bagaimanapun tanpa adanya dukungan yang memadai dari pimpinan kepala daerah sebagai ketua pembina, maka tim penggerak PKK maupun Dikranasda itu rasa-rasanya sulit untuk berjalan dengan baik. Kemudian tantangan kita ke depan ini bahwa kondisi bangsa kita, khususnya Kalimantan Timur, masih sama dalam hal kita merasakan masyarakat kita terkena musibah. Dan alhamdulillah sekarang ini Kalimantan Timur pada posisi yang melandai. Bagus. Ini harus dijaga. Kebijakan-kebijakan pusat yang telah melarang untuk mudik itu harus kita ikuti sampai ke daerah. Dan memang ini adalah sesuatu kebijakan yang tidak gampang dan sulit, karena berhadapan dengan tradisi bangsa dan rakyat kita mudik ketika Lebaran. Tetapi semua itu adalah diperlukan kesadaran kita semua. Dan saya berharap juga kepada seluruh kepala-kepala daerah di Kalimantan Timur harus juga benar-benar bijaksana di dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan larangan mudik tersebut. Sudah ada 3 kapal dari Kalimantan Timur yang mendahului karena takut tanggal 6 itu sudah dilarang dari Bontang, dari sini Samarinda, dan dari Balikpapan ke Sulawesi. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian kita dan juga sudah dilakukan addendum terhadap surat edaran mudik tersebut oleh pemerintah pusat. Ini perlu saya ingatkan karena jangan sampai kita terjadi gelombang kesekian kalinya. Bayangkan tahun 2020 sampai awal 2021 karena terjadinya libur orang mudik terjadi peningkatan. Libur pertama hari Lebaran 2020 itu meningkatkan persentase kenaikan terkonfirmasi itu 90% lebih dengan 75% kematian harian. Kemudian libur Agustus 2020 menaikkan 116% terkonfirmasi dengan kematian 65%. Libur panjang bulan Oktober naik
70% lebih dengan kematian hampir 54%. Dan libur tahun baru akhir tahun itu 2020 menyebabkan 70% kenaikan konfirmasi dan lebih daripada 45% kematian. Ini menjadi sebuah referensi penting bagi kita semua, bagi kepala-kepala daerah, untuk menjaga jangan sampai libur panjang, pengalaman berulang-ulang yang menyebabkan meningkatnya konfirmasi atau terjangkitnya COVID-19 ini. Sebab bagaimanapun kita harus rela mengorbankan perasaan dulu daripada kita terancam masalah kesehatan masyarakat kita sendiri. Ini contoh yang jelas apa yang terjadi di India. Di India itu sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatannya bahwa negaranya sudah berada pada posisi herd immunity. Artinya kekebalan kelompok terjadi. Akibatnya karena sudah diumumkan masyarakat tidak lagi taat terhadap protokol kesehatan, terutama masang masker. Lebih daripada 3 juta orang turun ke Sungai Gangga berendam ritual keagamaan. Hanya berselang daripada 4 hari setelah kejadian itu melonjak keras. 340.000 sehari dengan kematian lebih daripada 36.000 per hari. Coba bayangkan, kalau sampai kejadian itu bagi kita, kita sekarang mengalami kesulitan di dalam penanganannya. Ketersediaan rumah sakit, kesediaan fasilitas, dan bagaimana kita bisa bayangkan para petugas kesehatan kita di rumah-rumah sakit yang menjadi rujukan, itu mengalami kesulitan, kepenatan yang luar biasa. Saya kira ini dulu kita tekankan empati kita kepada suasana kesehatan bangsa rakyat kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan kondisi melandainya di Kalimantan Timur ini tidak terulang kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut. Dan saudara sekalian, sedikit saya akan singgung persoalan kebersamaan kita dalam membangun Kalimantan Timur, khusus terkait dengan infrastruktur. Jadi saya mengamati evaluasi pengamatan dari para ahli. Saya tidak menganggapnya ada tujuan-tujuan tertentu terhadap pengamatan tersebut. Bahwa Kalimantan Timur itu relatif dan bahkan gagal di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Lalu dibandingkan dengan bagaimana infrastruktur di Pulau Jawa. Secara keseluruhan, anggaran Kalimantan Timur itu kurang dari 30 triliun. Dari 11 unit administrasi pemerintahan. 7 kabupaten, 3 kota, 1 provinsi. Luas Kalimantan Timur 4 kali luas Jawa Barat. Jawa Barat anggarannya 44 triliun. Kalau diproyeksikan anggaran Jawa Barat dan Kalimantan Timur untuk kepentingan infrastruktur, maka tidak masuk akal. Luasnya
Lalu begini Pak Isran, itu kan anggaran yang besar di Jawa Barat itu adalah karena penduduknya besar. Iya, tapi kalau penduduknya besar, kemudian anggarannya besar, itu bukan dibagi kepada penduduk. Kalau anggaran 30 triliun dibagi dengan penduduk 3,7 juta di Kalimantan Timur, maka rakyat Kalimantan Timur adalah yang paling kaya di seluruh republik ini. Rata-rata $13.000 income per kapita per tahun dari PDRB yang dihasilkan oleh daerah Kalimantan Timur. Jadi dalam hal ini kita harus juga menyadari kekurangan-kekurangan tersebut. Dan sekarang ini lebih parah lagi kondisi-kondisi infrastruktur kita karena tidak mendapatkan perbaikan karena kekurangan biaya. Karena terjadinya refocusing anggaran tahun 2020. Dan tahun ini juga akan terjadi refocusing anggaran tersebut. Ya, oleh sebab itu perlu dilaksanakan sebuah prioritas perencanaan di dalam melaksanakan kegiatan di daerah masing-masing. Mana yang paling fokus, yang paling prioritas. Dan ini adalah sangat penting kita perlakukan. Kita masih bersyukur dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur. Bisa kita bayangkan Maluku Utara itu luas perairannya begitu besar, anggarannya jauh lebih kecil daripada kita. Kalau di Kalimantan Timur, hasil daripada analisis data dari Bappenas, kita itu adalah penerima income per kapita terbesar kedua setelah DKI. DKI itu adalah tempat kelompok orang-orang kaya, konglomerat, itu sekitar $18.000 per tahun. Artinya kalau dibagikan kepada penduduk DKI sekitar 11 juta lebih kurang, dia akan mendapatkan sebesar itu. Kalimantan Timur dengan 600 atau 700 triliun PDRB-nya itu adalah $12.500 per tahun. Kalau itu dibagi kepada jumlah penduduk. Tapi itu tidak begitu yang didapat kita. Karena kita negara kesatuan, semua kebijakan negara dalam distribusi anggaran dari pusat ke daerah. Dan kita juga cukup bangga bahwa Kalimantan Timur itu PAD-nya itu lebih besar daripada dana DBH. Jadi kita itu DBH kita hanya sekitar 40%. 60%-nya hasil pendapatan asli daerah. Ini alhamdulillah atas dukungan daripada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kita melakukan namanya intensifikasi pendapatan daerah asli dengan berbagai cara. Terus terang saja saya ingin sampaikan bahwa rencana saya tahun 2020 itu sudah akan melakukan sebuah yang namanya konsolidasi perundang-undangan terkait dengan penerimaan daerah. Tapi karena masalah-masalah terkait dengan COVID-19 itu tidak bisa dijalankan. Nah, jadi ini saya mohon dipahami, kalau tadi adalah proposal begitu banyak dari Kutai Barat itu mengenai BANQ-nya Pak Ketua DPRD, ya kita pahami aja dan mohon maaf aja kalau ternyata tidak dipenuhi semua, kan begitu. Tapi kalau banyak proposalnya, artinya bisa juga banyak dapatnya gitu. Jadi kalau misalnya 10 dapat 2 yang didapat misalnya ya lumayan kan gitu. Dan saya kira posisi-posisi
kondisi seperti ini kita harus memahami benar keadaannya. Saudara-saudara sekalian berbahagia, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Habis ini kita sama-sama saja hadir di sini dalam rangka mengikuti hari ulang tahun otonomi daerah. Nanti habis ini kita jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita ikuti aja, enggak usah kita komentari. Karena kalau kita komentari wartawan nanti bisa digoreng-goreng tuh. Jadi kita itu sudah tidak ada lagi otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang 23 2014 tidak menyebutkan adanya otonomi daerah di situ. Itu undang-undang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Tapi kita peringati otonomi daerah. Ya paling tidak kita mengingatkanlah bahwa kita pernah melaksanakan kegiatan otonomi daerah itu. Dengan Undang-Undang 22 tahun 99, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, itu adalah implementasi sebuah undang-undang atau implementasi kegiatan otonomi atau kewilayahan. Ya kita ikuti saja. Kita lihat saja bagaimana nantinya undang-undang ini bisa kembali. Sekarang ini terus terang saja dengan undang-undang sekarang kesentralistik, kewenangan-kewenangan daerah semakin dikurangi. Undang-Undang 23 2014 mengurangi kewenangan kabupaten kota untuk memberikan izin di sektor pertambangan ke provinsi. Sekarang Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ditarik ke pusat dalam hal perizinan, termasuk izin penggalian galian C ke Jakarta. Ya rasakan aja, enggak apa-apa, boleh buat. Jadi sekarang untuk ngambil pasir, ngambil segala macam, seperti contohnya di Kabupaten Berau, dulu kan izinnya hanya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, sehingga yang namanya material pembangunan dalam bentuk pasir, batu gunung, dan batu tanah uruk itu cukup daerah. Sekarang ini harus di Jakarta. Tunggu aja nanti kalau Pak Yapan jadi presiden, nah baru tahunya. Siapa tahunya ya? Mana tahu? Kalau ciri-ciri ada sih. Pak Yapan. Ini sesuatu yang kita tidak sukai. Belum tentu ujungnya tidak bermanfaat dan kita senangi. Itu dia. Saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan Bu Yayu, sekali lagi jangan tinggalkan Sendawar tuh. Atau punya pergi kemana-mana, Umpati. Yapan tuh. Ini itu matanya bisa kabur juga matanya. Yapan tuh. Sama dengan aku lah, kira-kira tahu-tahu kabur mata. Biarnya berkelahi di rumah, dia mau mulang, dia bukan bisa berkelahi itu. Bu Yayu. Maka sama pulang bininya si wali kota ini sama-sama perawat. Hati-hati itu, perawat itu hati-hati.
Mekesnya itu diketahuan. Ini bulan puasa, nahani lapar nih banyak bau gurau aja. Ini wartawan jangan di meme-meme, jangan di goreng-gorengnya, tahu pola-polanya itu. Jokowi masuk surga, kata Gubernur Kalimantan Timur. Itu aja judulnya kan. Ya enggak bisa tidak diuraikan dengan konteks kalimat. Rame viral. Tahun apa? Tanggal 8 April 2021. Padahal Pak Jokowinya sudah tahu tahun 2019 kalau ini itu masuk surga. Sudah tahu dari mulutnya Gubernur Kaltim. Nah, gitu. Jadi saya dapat telepon beliau, apalagi itu Pak Isran, maka 2019 lama itu, ya enggak tahu Pak, kenapa jadi viral. Nah, tapi memang kalau enggak gitu, enggak, bukan wartawan, dia enggak bisa goreng. Jadi wartawan itu memang tukang goreng, tapi ada gorengannya kemasan, hangit, ini bahasa Inggrisnya. Ada juga enggak sampai babaya masak kayak apa namanya? Tempe mendoan. Tempe mendoan itu enggak matang, asalnya kena panas sedikit sudah diangkat. Belum setengah matang. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Ya. Dan kepada seluruh keluarga, saya ucapkan selamat dan tolong dijaga keluarganya. Ini penting ya. Saya juga begitu mengingatkan kepada keluarga saya. Tolong diingatkan keluarga. Jangan biarkan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota melupakan segala hal-hal yang terkait. Karena posisi itu adalah posisi yang bisa saja orang berbuat suka-sukanya. Tolong dijaga supaya kita hidup dalam keadaan penuh berkah, rahmat, dan kedamaian. Jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik ketika kita bekerja dengan cara yang baik. Jangan melihat orang di atas, melihatlah orang di sesama kita, atau yang paling penting kalau bisa melihat yang di bawah kita. Banyak orang yang berada pada posisi tidak mendapatkan kesempatan seperti kita, tapi dia berada dalam kondisi ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Nah, ini bukan ceramah agama. Yang bisa berceramah agama itu wakil gubernur. Tiap malam dia tausiah, giliran di masjid, di langgar, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku duduk baru kamu ngomong. Ya. Ini marah hiapannya, Bang. Pembacaan doa.
Doa akan saya pimpin secara Islam, bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Pada hari ini dengan izin dan iradat-Mu, ya Allah, kami dapat berhadir di tempat yang terhormat ini dalam rangka acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat dan Wakil Wali Kota Bontang. Karenanya ya Allah, bimbinglah komitmen dengan taufik-Mu, tuntunlah pengabdian dengan hidayah-Mu, tunaikan amanah dan kepercayaan kepadanya dengan ridha dan inayah-Mu, sehingga keberadaan, posisi dan kedudukannya dapat memenuhi harapan dan dambaan masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat kasih dan sayang-Mu, berikan kami kekuatan lahir batin, lindungi dan bimbinglah langkah dan usaha kami. Tabahkanlah hati kami dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan dengan penuh kebijakan dan kebersamaan untuk menata dan membangun daerah kami menuju daerah yang aman dan sejahtera di bawah curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan berserah diri. Terimalah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bupati Wali Kota dan Wakil, serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang telah selesai. Selanjutnya, penyampaian ucapan selamat dan foto bersama. Kami mohon untuk menuju ke depan yang akan diarahkan oleh rekan-rekan protokol. Kami silakan Bupati Wali Kota dan Wakil beserta pendamping untuk menempatkan diri. Penyampaian ucapan selamat dengan menggunakan protokol kesehatan dengan tidak berjabat tangan secara langsung, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Wakil Gubernur Kalimantan Timur beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan diikuti oleh undangan lainnya. Kami silakan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat berfoto bersama.
Hadirin dan undangan yang kami hormati, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.